Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Devi Saputra, selaku Ketua Kelompok 1 dengan judul produk usaha Malay Chips. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama yaitu ada Akbar Ramadana Putra, lalu ada Fairuz Muhammad Zaki, dan yang terakhir ada Muhammad Iqbal Hardiansyah. Jadi di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan produk usaha yang sudah kami buat. Langsung saja masuk ke pembahasan. Jadi nama produk usahanya Malay Chips. Nama toko yang kami dirikan adalah Malay Chips. Nama ini kami pilih karena pada produk yang kami jual berupa keripik Malaysia dan kami juga memberikan stiker secara gratis pada setiap pembelian. Kami rasa dengan pemilihan nama yang mewakili usaha kami dapat lebih mudah untuk diterima dan dimengerti oleh konsumen. Bisnis ini awalnya diperkirakan akan berjalan pada akhir tahun 2021 sebagai bentuk usaha dalam mata kuliah kewirausahaan. Selanjutnya, ide usaha. Latar belakang kami dalam memilih ide usaha ini karena kami ingin menyediakan produk yang dibutuhkan atau diinginkan oleh masyarakat untuk mendorong kemajuan usaha UMKM Kota Batam agar dapat terus bertahan dan memiliki target pemasaran yang semakin luas. Dan ide usaha ini cukup fleksibel dikarenakan tidak perlu mengeluarkan modal yang besar namun memiliki keuntungan yang cukup besar dari penjualannya. Selanjutnya jenis produk. Seperti yang sudah kami singgung sebelumnya, kami menjalankan usaha ini dengan produk cemilan keripik Malaysia. Keripik Malaysia merupakan cemilan yang memiliki tekstur garing, renyah, dan gurih. Makanan ringan ini memiliki aneka ragam rasa dari yang pedas hingga asin. Cemilan keripik Malaysia ini terbuat dari tepung terigu dengan campuran olesan tepung kanji. Bentuk keripik ini sedikit lonjong hingga memanjang karena dibuat dengan lembaran adonan yang kemudian digulung, lalu dipotong sehingga bentuknya bisa berbeda-beda. Dan di sini kami memberikan stiker secara gratis setiap pembelian keripik Malaysia ini. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fairuz Muhammad Zaki. Oke, selanjutnya pada kelebihan dari Malay Chips. Kelebihan yang pertama yaitu cemilan ini sangat efisien dan dapat dibawa kemana saja. Lalu yang kedua, memiliki bentuk yang praktis dan harga yang terjangkau. Lalu yang ketiga, memiliki bermacam varian rasa dari yang pedas hingga yang asin. Lalu yang terakhir, mendapatkan stiker gratis dalam setiap pembeliannya. Selanjutnya, kompetitor dari Malay Chips. Kompetitor adalah satu atau beberapa pesaing usaha yang mempunyai produk, barang, atau jasa yang sama dengan bisnis Anda atau kita. Mereka seringkali dianggap sebagai suatu tantangan atau risiko yang harus ditaklukkan agar usaha yang dijalankan menjadi berhasil atau mendapatkan keuntungan. Nah, pada produk kami ini terdapat beberapa contoh kompetitor atau pesaing, yang diantaranya adalah yang pertama, produk kami ini memiliki salah satu pesaing, yang dimana produk yang dijual adalah sama, yaitu keripik Malaysia. Namun yang menjadi pembeda terletak pada kami yang memberikan stiker gratis pada setiap pembelian, sedangkan pada pesaing tersebut tidak memberikan bonus stiker. Lalu yang kedua, perbedaan berikutnya adalah pada bentuk kemasan, yang dimana kami membuat kemasannya lebih menarik dan rapih dibandingkan produk pesaing tersebut. Lalu yang ketiga, perbedaan yang ketiga yaitu terletak pada media sosial yang kami buat. Kami membuat media sosial semenarik mungkin agar pelanggan bisa tertarik dengan produk yang kami jual. Next. Segmentasi pasar yang tuju. Nah, penjualan yang kami tuju ini yaitu menyasar pada
segala umur dan semua golongan. Dan pasar yang dituju ialah pasar online seperti marketplace dan media sosial, dan juga secara offline, yaitu pada supermarket dan lain-lainnya. Next. Manajemen sumber daya bisnis. Ada beberapa aspek yang mendukung manajemen sumber daya bisnis. Di antaranya adalah sumber daya manusia atau SDM dan juga pada sarana prasarana. Kedua aspek tersebut sangatlah penting dalam membantu keberlangsungannya sebuah bisnis. Terlebih pada usaha makanan seperti produk kami ini. Manajemen sumber daya manusia memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap usaha perusahaan dalam mencapai tujuan. Hal ini tentu saja tidak lepas dari peran fungsi manajemen sumber daya manusia yang membuat pengelola karyawan menjadi lebih murah, lebih mudah. Manajemen sumber daya manusia memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan atau planning. Fungsi dari perencanaan ini yaitu untuk membuat perencanaan secara sadar dalam pengambilan keputusan yang dibuat secara matang. Tujuannya untuk mempersiapkan setiap upaya yang dilakukan oleh perusahaan di masa mendatang untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Lalu yang kedua, yaitu perekrutan dan rekrutmen, yaitu sebagai pengelola tenaga kerja pada sebuah perusahaan. Manajemen sumber daya manusia berfungsi untuk melakukan perekrutan tenaga kerja yang berkualitas. Lalu yang ketiga, yaitu seleksi. Selanjutnya, 4, orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Nah, pada orientasi ini yaitu adalah masa-masa di mana karyawan baru akan beradaptasi terhadap pekerjaan barunya dan nilai serta budaya perusahaan. Pada masa orientasi ini, perusahaan harus memberikan informasi yang ideal seperti sejarah perusahaan atau nilai dan budayanya. Nah, fungsi dari orientasi pelatihan pengembangan ini itu untuk menumbuhkan engagement atau interaksi yang baik pada karyawan baru. Lalu yang terakhir, evaluasi kinerja. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu M. Iqbal. Ya, baik. Saya akan membacakan mengenai manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia yang kami butuhkan dalam usaha kami itu ada 5 bagian. 5 bagian tersebut terdiri atas fotografer, foto editing, admin untuk online, penanggung jawab produk, dan accounting. Next. Manajemen sumber daya bisnis. Manajemen sumber daya sarana dan prasarana. Manajemen berasal dari kata to manage, artinya mengelola, melaksanakan, memimpin, mengemukakan, mengendalikan. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha. Adapun manajemen sumber daya sarana dan prasarana yang kami gunakan yaitu yang pertama, kendaraan. Kendaraan yang kami gunakan ini berfungsi untuk mengantar pesanan ke customer yang sudah order. Kedua, penggorengan. Penggorengan berguna untuk memasak atau menggoreng bahan-bahan keripik yang sudah diolah. Yang ketiga, smartphone dan komputer. Smartphone dan komputer adalah media untuk menjualkan atau mempromosikan usaha yang sudah kami buat dan untuk pesanan dilakukan secara online. Dan yang keempat, internet. Internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan smartphone atau komputer dan jaringan-jaringan smartphone atau komputer. Next. Aspek keuangan dan kelayakan usaha. Aspek keuangan pada studi kelayakan bisnis digunakan untuk menilai keuangan perusahaan yang meliputi perolehan sumber dana, estimasi pendapatan, dan jenis investasi berdasarkan biaya yang dikeluarkan selama investasi, serta proyeksi laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Investasi yang dilakukan dalam berbagai bidang bisnis atau usaha sudah barang tentu memerlukan sejumlah modal atau uang di samping keahlian lainnya. Modal yang digunakan untuk membiayai suatu bisnis mulai dari biaya prainvestasi, biaya investasi dalam aktiva tetap, hingga modal kerja. Aspek ini sama pentingnya dengan aspek lainnya.
Bahkan ada beberapa pengusaha menganggap justru aspek inilah yang paling utama untuk dianalisis, karena dari aspek ini tergambar jelas hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Secara keseluruhan, penilaian dalam aspek keuangan meliputi hal seperti sumber dana yang akan diperoleh, kebutuhan biaya investasi, estimasi pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode, termasuk jenis-jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama umur investasi. Lalu proyek neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa periode ke depan, kriteria penilaian investasi, dan rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Akbar Ramadana Putra. Oke, baik. Selanjutnya ada aspek keuangan dan kelayakan usaha. Sumber pendapatan yang kami rencanakan ada dua. Yang pertama adalah modal yang kami keluarkan untuk memulai penjualan keripik Malaysia ini. Selanjutnya, yang kedua dari penjualan bersih keripik Malaysia atau selisih penjualan dengan HPP. Dan juga keuntungan yang didapat dari hasil penjualan. Next. Saudara Galuh. Itu sudah saya next kan. Kalau udah tampil. Halo. Biasanya hasil penjualan online. Penjualan online pada toko Males Chip terbagi menjadi dua penjualan. Pertama, penjualan online melalui marketplace Shopee. Dan yang kedua adalah penjualan online di luar marketplace Shopee. Dan selama 2 bulan lebih dalam perjualan di Shopee, toko kami mendapatkan beberapa pembeli dengan data sebagai berikut. Pertama, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta atas nama Bang Ai atau Kak Niken. Produk yang dibeli 1 kg keripik Malaysia original, yaitu pada tanggal 27 Desember 2021. Yang kedua dari Siak, Provinsi Riau, atas nama Akmal, produk 1 kg keripik Malaysia original, dipesan tanggal 26 Desember 2021. Oke, mungkin itu aja yang dapat dijelaskan. Selebihnya saya serahkan kepada Saudara Galuh. Terima kasih untuk Akbar Ramadana Putra. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.